Saudara, pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi banjir di wilayah Jabodetabek. Lalu bagaimana terkait skenario modifikasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? Kami akan membahasnya bersama Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto. Selamat pagi Pak Seto. Selamat pagi Mbak Brigita. Baik, Pak Seto, sebelum kita membahas terkait dengan strategi operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG ini, kami ingin terlebih dahulu mengetahui terkait fenomena cuaca belakangan ini. Kenapa akhirnya bisa terjadi intensitas curah hujan yang tinggi? Ya, ini tentu saja ya sebenarnya menjadi kewenangan teman-teman di Kedeputian Bidang Meteorologi BMKG. Ya, saya mengikuti, mencermati apa yang terjadi. Memang ada peningkatan aktivitas atmosfer, gitu ya. Jadi pada periode musim hujan ini terjadi peningkatan aktivitas atmosfer, itu ditandai dengan adanya aktifnya gelombang-gelombang atmosfer. Ada gelombang Rossby, gelombang Kelvin, ya, yang secara saintifik beberapa nama itu ada, juga ada Madden-Julian Oscillation, walaupun sudah bergerak ke timur, dan yang paling dominan adalah ya ditandai dengan munculnya sirkulasi siklonik, gitu istilahnya. Jadi ketika angin bertiup membentuk sirkulasi siklonik, ya semacam berputar begitu, ini mengakibatkan terjadinya perlambatan pergerakan massa udara atau angin. Nah, ketika terjadi perlambatan pergerakan massa udara, maka udara basah akan terangkat ke atas, ya. Kalau sudah sirkulasi siklonik itu skalanya cukup besar, sehingga sangat banyak udara basah, ya, kita bilangnya massa udara, yang bergerak ke atas sehingga terjadi proses atau aktivitas konveksi pembentukan awan secara masif sehingga terjadi hujan yang kita lihat beberapa hari terakhir ini. Jadi proses-proses atmosfernya seperti itu, Mbak. Baik, Pak Seto, mungkin bisa dielaborasikan kembali bagaimana kemudian strategi operasi modifikasi cuaca yang saat ini tengah dilakukan BMKG ini dapat menekan intensitas hujan dan juga potensi banjir di Jabodetabek yang saat ini semakin menyebar, Pak Seto. Ya, kalau kita melihat kejadian banjir kemarin, ya, dan kemarin lusa, itu kan yang banyak terjadi adalah di area Jakarta dan Bekasi khususnya. Bekasi paling parah. Sementara di Bogor kita lihat curah hujan tinggi menyebabkan longsor juga terjadi. Jadi kita melihatnya harus komprehensif dari hulu ke hilir. Ini Bekasi, Jakarta, Bogor ini terhubung dalam satu kesatuan daerah aliran sungai, ya. Namanya daerah aluran sungai Ciliwung Cisadane. Di sana ada sungai Ciliwung, Cisadane, sungai Cikeas, sungai Cilengsi. Hulunya berada di sekitar Bogor dan hilirnya ada di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan seterusnya. Jadi hujan dimanapun, ya, jika dia masuk ke dalam daerah besar tangkapan air Ciliwung Cisadane itu, maka dia akan ujung-ujungnya bergerak ke hulu. Nah, oleh karenanya operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan itu adalah bagaimana caranya mengurangi jumlah hujan yang jatuh di area das Ciliwung Cisadane. Das besar itu mulai dari Bogor sampai Jakarta, Tangerang, Bekasi, ya. Itu yang harus kita kurangi. Nah, caranya ya ada dua caranya. Yang pertama, ya tadi Ibu Kepala BMKG sudah menjelaskan bahwa awan-awan itu banyak yang tumbuh di atas lautan. Dia bergerak ke daratan, kemudian menjadi hujan yang besar. Nah, operasi modifikasi cuaca bisa kita lakukan dengan menjatuhkan awan-awan yang sedang tumbuh di atas lautan supaya menjadi hujan di atas lautan. Ya, sehingga kalaupun masih ada hujan di daratan, itu jumlahnya sudah berkurang secara signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga awan-awan yang tumbuhnya sudah di atas daratan, gitu ya. Misalnya awan sekarang ini tumbuh di atas Bekasi sudah mulai banyak, ya. Maka teman-teman di lapangan, di posko operasi modifikasi cuaca yang saat ini poskonya di Lanut Halim Perdana Kusuma, ini segera
berupaya membawa bahan tertentu dengan pesawat, kita datang ke awan, kita ganggu proses pertumbuhan awannya, ya, sehingga awan-awan yang tumbuh itu tidak menghasilkan hujan dalam jumlah yang sangat besar. Tadi malam misalnya kita juga melakukan penerbangan mengganggu pertumbuhan awan sehingga hujan mulai berkurang, begitu Mbak. Baik, jadi sudah dilakukan modifikasi cuaca di beberapa titik. Selain wilayah yang tadi Anda sebutkan, Pak Seto, di titik mana saja yang bisa dioptimalkan lagi agar modifikasi cuaca ini bisa berdampak signifikan terhadap penanganan banjir di sejumlah wilayah? Ya, tentu titik-titik kalau saat ini kita bicara Jabodetabek, maka pesawat harus menjangkau seluruh Pulau Jawa bagian barat, ya. Pulau Jawa bagian barat bisa di Tangerang, di Banten, di Bogor, kemudian sampai Sukabumi, dan semuanya kita analisis. Ya, awan pagi ini tumbuh di mana saja, kemudian angin bergerak kemana, lalu kalau kita jatuhkan awan itu dampaknya apa? Gitu. Tentu yang paling bagus adalah ketika awan tumbuh di atas lautan. Ya, kita jatuhkan di atas laut sehingga dia akan menghujani lautan dan hujan di daratan berkurang. Namun ketika awannya tumbuh di darat, kalau sudah tidak bisa kita halau, tidak bisa kita ganggu pertumbuhannya, maka kita harus berstrategi. Ya, misalnya saat ini tumbuh awan-awan di sekitar Bekasi, kemudian yang dia bergerak ke arah barat. Maka bisa kita lihat, apakah misalnya waduk-waduk di Jatiluhur, Saguling, Cirata masih butuh air. Saya lihat masih butuh air, ya, artinya belum penuh waduknya. Itu bisa kita hujankan juga di sana, gitu. Jadi air yang kita hujankan itu tidak mengakibatkan banjir atau tidak menambah banjir di Bekasi, tapi justru bisa mengisi waduk-waduk yang ada di Jawa Barat untuk ditampung di sana, disimpan di sana. Nanti digunakan ketika Jakarta, Bekasi sudah kekurangan air. Jadi mekanisme-mekanisme ini terus kita koordinasikan, ya, seluruh wilayah Jakarta, Jawa bagian barat, Laut Utara, Laut Selatan, Selat Sunda, semua kita pantau, ya, supaya operasi ini memberikan hasil yang optimal. Baik Pak Seto, lantas kalau melihat analisis dari BMKG dan juga sejumlah upaya modifikasi cuaca seperti menghambat pertumbuhan awan seperti yang tadi Anda sampaikan, adakah potensi peningkatan intensitas curah hujan dalam beberapa waktu ke depan dan apa imbauan bagi masyarakat agar bisa meningkatkan lagi kewaspadaan terhadap intensitas curah hujan yang tinggi saat ini? Ya, kalau berdasarkan prediksi BMKG bahwa sampai dengan tanggal 11 itu masih ada potensi terjadinya hujan yang cukup lebat, gitu ya. Sehingga teman-teman masyarakat kami mohon terus mengikuti informasi yang disampaikan BMKG. Kanalnya sangat banyak. Di info BMKG, ya, ada aplikasinya, ada website BMKG, semua ada. Mari kita semakin aware terhadap informasi-informasi meteorologi. Dan yang lebih penting, saya kira Ibu Kepala BMKG juga sudah menyampaikan agar peringatan dini, informasi dini yang terus-menerus disampaikan oleh BMKG. Karena BMKG itu menyampaikan itu harian ada, mingguan ada, per 3 jam ada, jam-jaman ada, ya. Itu mari teman-teman para pemangku kepentingan, para stakeholder, para pejabat Pemda bisa merespon dengan baik, lalu kita berkoordinasi bagaimana sebaiknya ketika memang curah hujan sangat tinggi dan upaya-upaya untuk mengurangi masih diperkirakan akan mengakibatkan terjadinya banjir, ya, maka yang paling penting adalah kesiapsiagaan kita, evakuasi, persiapan agar barang-barang dinaikkan ke atas itu menjadi penting. Jadi intinya mari kita terus perhatikan informasi BMKG, lalu kita kerjasama berkoordinasi agar masyarakat kita, ya, yang terdampak banjir itu tidak merasakan penderitaan yang banyak. Begitulah Mbak. Baik, terima kasih Pak
Tri Handoko Seto, tentunya kita juga sama-sama berharap dengan segala upaya yang sudah dilakukan pihak BMKG dan juga dengan masyarakat yang semakin meningkatkan kewaspadaannya, tentunya dapat menekan intensitas curah hujan sekaligus menangani banjir yang terjadi saat ini. Terima kasih Pak Seto. Mbak. Jadi gini, pekerjaan ini tidak mudah ya, tidak mudah. Kita berupaya sekeras mungkin, juga mohon doa masyarakat Indonesia agar upaya kita bersama-sama ini bisa berhasil dengan baik. Terima kasih Mbak Birgita. Baik, tentunya kita butuhkan sinergitas yang baik. Terima kasih Pak Tri Handoko Seto, sekali lagi selaku Deputi Bidang Modifikasi Cuaca dari BMKG telah bergabung bersama Klik Indonesia Pagi. Terima kasih Pak, salam sehat selalu.